Selamat sore pemirsa, Hakim Konstitusi Anwar Usman kembali dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atas dugaan pelanggaran kode etik. Laporan ini imbas pernyataan Anwar Usman dalam konferensi persnya pada 8 November lalu yang mengatakan ada upaya politisasi yang menjadikan dirinya sebagai objek dalam berbagai putusan MK ataupun pembentukan Majelis Kehormatan MK. Anwar Usman menyadari mendapat fitnah keji yang sama sekali tidak berdasarkan hukum terkait penanganan perkara nomor 90 tahun 2023 soal batas usia Capres-Cawapres. Hal ini terkait dengan hasil putusan yang diduga meloloskan ponakannya, yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres. Laporan tersebut diterima MKMK pada Selasa 21 November kemarin yang diajukan oleh para pelapor yang berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Para pelapor melalui kuasa hukumnya, Eliadi Hulu, menyampaikan agar MKMK dapat segera menyidangkan perkara etik tersebut, mengingat laporan yang diajukan masih dalam batas waktu masa kerja Majelis MKMK. Eliadi juga mengatakan para pelapor mendalilkan bahwa sebagai insan pembelajar di bidang ilmu hukum, mereka merasa tidak elok menyaksikan tuturan kata dan kalimat yang disampaikan oleh Anwar Usman dalam konferensi persnya beberapa waktu lalu. Kalimat yang disorot, Anwar Usman dinilai seolah-olah menuding adanya politisasi, skenario, dan fitnah keji yang dialamatkan kepadanya. Mereka meminta Anwar Usman harus bisa membuktikan siapa yang dimaksud sebagai pihak yang telah memfitnah, mempolitisasi, dan membuat skenario pembentukan MKMK. Sementara itu, Ketua Sekretariat MKMK Fajar Laksono juga membenarkan terkait adanya laporan dugaan pelanggaran etik ini terhadap Hakim Konstitusi Anwar Usman. Ia menyampaikan laporan itu akan disampaikan ke MKMK untuk segera dibahas. Dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi MK terbentuk. Jadi saya ulangi, telah saya dengar jauh sebelum Majelis Kehormatan MK terbentuk. 2. Namun, meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnudzon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang Muslim berpikir. Tadi salah satu yang di-highlight sama Yang Mulia Saldi kan produk terakhir seorang hakim itu putusan. Nah, putusan MKMK ini dinilai dalam surat keberatannya Yang Mulia Anwar itu penuh kejanggalan dan sangat bertentangan dengan undang-undang. Ada lagi kan sudah bukan putusan saya, bukan putusan tiga, putusan milik publik, silakan aja didiskusikan. Nah, publik udah ada yang mengajukan terkait Anwar Usman mengajukan surat keberatan gimana? Oh, nanti kita tapi jelas MKMK sudah berakhir tugasnya hari ini. bukan tanggal 24, Prof. Besok. Besok itu kan Lusa. jangan diperpanjang, kalau you mau perpanjang sampai jam 000 lah. Masa kerjanya masa bisa diperpanjang nggak sih, Bro? Udah selesai. Oke. Ada Ad hoc pembahasan untuk maksudnya menyelesaikan kasus yang kemarin. Hanya untuk kasus yang kemarin. 21 terlapor itu ya. Nah, kalau ada kasus baru, ya rujuk aja kepada yang sudah ada. Banyak yang sama kok. kalau untuk Belum banyak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.